Saudara-saudari sekalian, apa yang dapat dikatakan tentang orang yang baru lahir, seperti Yohanes yang kita rayakan hari ini? Tidak banyak sebenarnya. Kalau orang baru lahir, ya mau bilang apa? Selain peristiwa-peristiwa khusus yang menyertainya, atau bahwa nanti dikatakan bahwa anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Maka saya kira baik juga untuk perayaan hari ini lebih merenungkan dalam keluarga macam apa Yohanes lahir, atau dalam lingkungan macam apa Yohanes Pembaptis lahir sehingga nanti dia bisa bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan memang ternyata Yohanes Pembaptis lahir dalam keluarga atau lingkungan yang khusus, dalam lingkungan yang secara umum disebut kaum Anawim atau sisa Israel yang sangat penting. Seringkali kalau kita mendengarkan sejarah keselamatan, relasi antara Allah dengan umat manusia, khususnya umat Israel, gambaran yang kita dapatkan adalah Allah setia di satu pihak, Israel tidak setia, seringkali berdosa. Tidak keliru 100% gambaran itu, tapi juga tidak persis tepat karena itulah tadi ya. Dalam kitab suci kita ternyata menemukan kelompok kecil, kadang disebut sisa Israel yang namanya Anawim. Itu kelompok yang orang-orang Israel yang digambarkan setia. Jadi berbeda dari gambaran umum tentang orang-orang Israel yang sering digambarkan tidak setia. Anawim adalah sekelompok kecil orang Israel yang tetap setia pada panggilan Allah. Lukisannya paling bagus kita temukan dalam Nabi Zefanya. Dikatakan demikian, bahwa di antara umat manusia itu, Aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orangmu yang ria congkak. Engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunungku yang kudus. Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Yahweh, yakni sisa Israel itu. Itulah Anawim itu. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang menanggungnya. Juga ketika Israel dibuang ke tempat pembuangan di Babel, selalu juga tetap ada orang-orang ini ya. Di samping banyak yang berkhianat dan tidak setia, tetap ada kelompok kecil yang setia. Dalam perjanjian baru, Rasul Paulus juga bicara tentang kelompok ini. Dalam surat kepada jemaat di Roma, ia mengatakan, demikian juga pada waktu itu tinggal suatu sisa, menurut pilihan kasih karunia Allah. Orang-orang yang tergolong dalam kelompok ini menunjukkan sikap dan perilaku yang rendah hati, hamba, tetap tekun, berharap pada janji-janji Allah, taat kepada hukum dalam untung dan malang. Tokoh-tokoh yang kita temukan di sekitar kisah kelahiran Yesus dan Yohanes Pembaptis adalah contoh dari kelompok Anawim ini. Zakaria, Elisabet, tapi juga Simeon dan Hana, Yosef, dan tentu saja Maria yang menyebut dirinya hamba Tuhan. Itulah, dalam lingkungan Anawim itulah Yohanes Pembaptis dilahirkan. Sedikit lukisan tentang cara hidup orang-orang ini, tentang Simeon misalnya. Dikatakan, ada di Yerusalem seorang bernama Simeon, seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias. Dari dia kita mewarisi kidung Simeon yang selalu dinyanyikan untuk kompletorium atau ibadat penutup. Sekarang Tuhan, perkenankanlah hamba-Mu berpulang,
sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Hana juga menarik salah satu contoh orang Anawim seperti apa hidupnya. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Bayangkan, tidak pernah meninggalkan bait Allah. Dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Itulah orang Anawim. Demikian juga dengan Sakaria dan Elisabet, orang tua Yohanes Pembaptis. Sakaria, imam dari rombongan Abia, istrinya berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Dalam Injil Lukas dikatakan keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Dalam Injil kita mendengarkan ketaatan mereka berdua untuk tetap memberi nama Yohanes dan bukan Sakarias pada anak mereka. Dari Sakaria kita mewarisi kidung pujian yang didaraskan setiap pagi dalam ibadat harian. Dari Elisabet kita mewarisi salamnya kepada Maria yang menjadi bagian awal dari doa salam Maria. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Saudara-saudara sekalian, dalam lingkungan seperti itulah Yohanes Pembaptis dilahirkan, dan bisa dimengerti bahwa kemudian ia bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ia hidup dalam lingkungan Anawim, orang-orang yang setia mengandalkan Allah. Kita berdoa, saudara-saudara sekalian, agar anak-anak yang lahir dan bertumbuh dalam keluarga-keluarga Kristiani juga diberi kemungkinan untuk hidup dalam lingkungan seperti yang dialami Yohanes Pembaptis, sehingga mereka juga dapat bertambah besar dan makin kuat rohnya.